pahala orang yang menyantuni anak yatim. Manusia sangat dianjurkan untuk saling berbagi dan sedekah dalam Islam, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Ini merupakan salah satu amalan yang sudah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua umatnya. Salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim yang sudah sangat diwajibkan bagi mereka yang mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau SAW, serta agak merenggangkan keduanya. Ini mengartikan jika pahala yang sangat besar akan diterima bagi siapapun orang yang menyantuni anak yatim dengan hati yang ikhlas. Rasulullah SAW juga memberi gambaran jika surga letaknya akan sangat dekat di hati nurani yang menjadi penyantun tersebut. Lalu, apa saja pahala selengkapnya yang bisa didapatkan jika menyantuni anak yatim? Berikut ulasan selengkapnya. Pahala setara dengan berjihad. Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan jika pahala yang bisa didapat saat menyantuni anak yatim setara dengan pahala orang yang sedang berjihad. Rasulullah menjelaskan jika di saat menyantuni anak yatim, maka hal tersebut sama halnya dengan bangun pada waktu malam dan berpuasa di siang hari, kemudian dilanjutkan dengan keluar di sore serta pagi untuk jihad di jalan Allah. Mendapatkan perlindungan hari kiamat. Pahala lain yang bisa didapatkan saat menyantuni anak yatim adalah tidak akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dihindari dari ancaman yang akan terjadi pada hari kiamat. Ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang mengasihi anak yatim, selalu berkata baik sekaligus memaklumi kelemahan anak yatim. Lebih mudah masuk surga. Tidak ada manusia yang tak ingin masuk surga dan bersama dengan Rasulullah. Pada sebuah hadis sudah dijelaskan jika orang yang menyantuni anak yatim dengan cara memberi makan, minum, dan sebagainya, maka akan mendapat jaminan dari Allah untuk masuk ke dalam surga. Mendapatkan pahala berlipat. Semua orang yang selalu berbuat kebaikan dengan cara menyantuni anak yatim, maka juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar, tidak hanya saat hidup di dunia, namun juga saat di akhirat nanti. Dan jika ada kebaikan sebagai zarah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Dimuliakan dan kelimpahan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kelimpahan rezeki dan juga kemuliaan selain bisa dilakukan dengan zikir pembuka rezeki. Hal ini juga berlaku sebaliknya, di mana Allah juga akan menyempitkan rezeki seseorang apabila tidak menyantuni dan memuliakan anak yatim. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku menghinaku." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Masuk dalam golongan orang beriman. Seseorang yang sangat sayang sekaligus menyantuni anak yatim juga akan masuk ke dalam golongan orang dengan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Anak-anak yatim, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Minum mata air surga. Seluruh umat Islam yang sudah berlaku baik dan menyantuni anak yatim juga akan mendapatkan kenikmatan yang diberikan Allah, yakni bisa minum air yang berasal dari mata air surga. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, dan mereka memberikan makanan seperti daging hewan halal yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Bersama Rasulullah di surga.
Pahala berikutnya yang bisa didapat apabila menyantuni anak yatim adalah dekat dengan Rasulullah SAW saat di surga. Bahkan jaraknya hanya sebatas antara jari telunjuk dengan jari tengah saja. Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau SAW serta agak merenggangkan keduanya. Mendapat pemenuhan kebutuhan hidup. Menyantuni anak yatim juga akan memberikan pahala berupa pemenuhan kebutuhan seperti yang sudah dijanjikan Allah. Saat menyantuni anak yatim, maka ini diibaratkan seperti berinfak di jalan Allah, sehingga akan diperbanyak harta untuk orang tersebut. Barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Mendatangkan berkah ke rumah. Memelihara dan menyantuni anak yatim juga akan memberikan banyak kelimpahan untuk rumah orang yang menyantuni anak yatim tersebut. Sebab sebaik-baiknya rumah dari seorang muslim merupakan rumah yang selalu sayang terhadap anak yatim, sehingga menjadi rumah ideal dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Hadis riwayat Bukhari. Aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah, serta beliau merenggangkan antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Lalu minta, nak doakan saya, rumah tanggaku bahagia, bisnisku sukses. Begitu anak yatim ini mengatakan amin, itu doa. Tidak harus dia salat. Begitu, nak doakan saya ada masalah, nak doakan saya supaya selesai masalah saya tahun ini. Begitu anak ini tulus mengatakan amin, menggetarkan arasnya Allah. Bagi segala hajat niat baiknya ibunda yang hadir di tengah-tengah kita, Allah ijabah, Allah ijabah, Allah ijabah, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Bisa atau bisa? Doanya apa? Terkabul, terkabul, terkabul. Doanya apa? Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.